sekarang di Batam. Batam. Ya, pelabuhan semuanya udah di Batam. Padahal kalau dulu ya Batam itu selatnya sempit. Kenapa selatnya sempit? Karena dulunya itu ya kalau kita lihat geografisnya itu dataran Sumatera Malaysia itu nyatu. Ya karena adanya sebuah gempa bumi yang sangat dahsyat terpisah, makanya rukunnya sama kan, rukun Melayu. Ya bahasanya sama. Kita kalau tinggal di Anambas di Kepulauan Riau atau di Natuna sana, mereka itu bahasanya udah Melayu Indonesia ya. Ya kita kalau manggil orang kan R-nya jelas, orang sana tuh nggak ada yang jelas huruf R. Orang. Iya orang. Bukan orang. Orang. Ya. Kayak ada. Iya orang-orang yang ada di Sumatera atau bagian barat utara. Nah, itu juga rata-rata bahasanya udah Melayu. Ya. Malaysia. Iya. Ya memang seperti itu. Nah, beda halnya ya ketika orang Aceh ya itu yang memang bekerja sama dengan orang Turki Utsmani. Diajarkan pada masa itu bacaan resmi, qiraat resmi yang digunakan pada zaman Turki Utsmani itu bacaan Imam Asim riwayat Hafiz. Karena lama berkuasa tuh Imam Turki Utsmani itu, maka yang masyhur yang banyak tersebar di seluruh dunia itu bacaannya Imam Asim riwayat Hafiz. Termasuk di Indonesia. Pak Ustaz, ini barangkali sumbernya dari Rasulullah Pak Ustaz. Iya. Rasulullah ya. Iya. Kapan Rasulullah itu membaca dalam bentuk-bentuk perbedaan ini? Kasus apa misalnya? Itu ada hadis yang panjang. Ya, kalau dibaca Arabi panjang. Jadi ketika Ibnu Mas'ud membacakan sebuah ayat Al-Quran berbeda dengan sahabat yang lain, datang kepada Rasulullah. Apa yang dibilang oleh Rasulullah? Sodakta, saya mengajarkan seperti ini ke dia. Tapi Ibnu Mas'ud baca bacaan dengan bacaan yang berbeda. Apa kata Rasul? Sodakta, bacaan yang seperti ini juga yang saya ajarkan kepada Anda. Nah, terus lagi Umar datang. Ya, Umar pergi dari daerah Kufah. Ada sahabat Nabi yang jadi imam, bacanya berbeda. Itu habis sholat, itu langsung dibawa ke Madinah. Tanya ke Rasul, Rasul, ya saya baca seperti ini, benar nggak? Apa kata Nabi? Sodakta, betul bacaan Anda Umar seperti itu. Terus tapi sahabat kita ini berbeda bacaannya. Dia nih mengada-ngada apa emang qiraatnya seperti itu. Apa kata Nabi? Sodakta ya Umar, saya mengajarkannya seperti itu. Makanya Rasulullah pertama kali diberikan wahyu, mana biqari yang bisa saya baca dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena berbeda dengan cara baca pada masa orang-orang Quraisy. Contoh, ihdinas sirata. Ada yang baca pakai shad, kita termasuk pakai shad. Ihdinas sirata. Ya. Imam Ibnu Katsir baca dengan sin, ihdinas sirata. Iya, pakai sin, tidak berubah arti. Silakan cek. Ada lagi qiraat lain yang baca ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Pada dasarnya pemaknaan kalimat di dalam Al-Quran itu bukan dilihat dari bentuk kalimat, tapi dari bentuk tulisan. Kalimat tidak akan terbentuk kalau tidak adanya tulisan. Yang tidak berubah itu adalah tulisan. Kalau cara bacanya sama kayak new. Ini new. Ya. New kan kata orang Inggris. Kalau kata kita mah new. Iya enggak? Iya. Yang jauh-jauh dah Inggris kejauhan. Nih. Kalau dengan apel. Nah, orang merah coba. Kalau ngomong apa?
apel. Mau kemana? Sama nggak dialeknya, kiroatnya dengan orang kita? Berbeda. Karena cara bacanya berbeda. Tulisannya sama nggak? Al-Quran begitu. Al-Quran nggak ada berubahnya. Ada yang bilang begini, ini yang lucu. Ya, di luar kontroversinya ya. Itu orang Syiah itu punya Quran sendiri. Ya, Qurannya beda sama kita. Mereka kalau baca pun beda sama. Pas kita dengerin, wah ternyata itu qiraat. Ya, di luar itu memang ditemukan mereka tuh bikin kitab suci sendiri. Itu rangkuman dari ayat jadi apa sih namanya, seperti majmu'atul apa ya namanya, kumpulan-kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang disadur lagi dengan bahasa mereka. Ya, kan bahasanya versi orang-orang Syiah. Selama dia bacanya Al-Quran ya nggak masalah, asal jangan baca yang satunya. Tapi cara baca Al-Qurannya itu yang berbeda. Yang orang bilang Qurannya orang Syiah itu berbeda dengan kita. Qurannya tetap Quran. Lihat dulu, kita nggak bisa langsung bilang Qurannya beda sama kita. Awas, kita bisa jadi termasuk orang-orang yang pas. Ya, nggak mempercayai dengan ayat-ayat Allah, walaupun dengan cara baca yang lain. Ya, saya rasa memang penjelasan ini bisa diterima, bisa enggak. Ya, karena qiraat itu, ya, kalau kita hanya sekedar dengar, kita masih belum bisa mempercayai itu. Tapi kalau kita sudah ada ilmunya, maka kita akan bilang, oh ternyata ilmu luas banget ya. Ya, makanya orang nggak bisa sembarang baca Quran dengan qiraat. Ya, Imam Ibnul Jazari dalam kitab Qaulus Syadid, yaitu disadur oleh pengarangnya, beliau bilang begini, kalau orang awam membaca Al-Quran dengan qiraat bisa dihukumi dengan makruh sampai bisa jadi haram. Kenapa bisa begitu? Karena dikhawatirkan ketika orang tersebut selesai baca, ditanya hukumnya apa, dia nggak tahu. Ujung-ujungnya dia bilang, ini riwayat. Padahal di dalam riwayat imam yang lain nggak ada. Nah, ini nggak boleh. Ya, makanya dulu di Indonesia sempat ada yang mengharamkan jangan baca Al-Quran selain daripada Imam Asim riwayat Hafs, karena khawatir menjadi kerancuan di kalangan orang-orang awam. Kayak misalkan Kiai Muhammad, abangnya Kiai Imron baca Al-Quran, kan didengar sama orang lain. Makanya begitu ya, beda sama kita ya. Belajar di mana tuh orang? Biar tuh begitu. Kan ada yang begitu. Karena kekurangan ilmu pengetahuan. Maka hendaknya bagusnya kalau ada qari membaca dengan qiraat, harusnya dibilang awalnya qiraat imam siapa, bacaan imam siapa. Biar orang awam, ini qiraatnya beda. Ustaz. Ya. Kalau di luar Jawa Pak Ustaz, Sumatera atau Sulawesi sana, itu roh itu dibaca Arab. Nah, Ya, ada yang saya itu termasuk. Iya kan ada di riwayat Nabi, kan ada sahabat Nabi itu, ya Imam Nafi riwayat Maros itu nggak bisa nyebut huruf ra itu dengan raknya tebal, yang kita sebut dengan tafkhim. Dia bisa nyebutnya huruf ra tarkib fil. Contohnya apa? Contohnya firasya dibaca firasya. Firasya memang ada riwayatnya. Jadi boleh. Hah? Boleh. Kalau dia udah nggak bisa, nggak apa-apa walaupun bukan riwayat. Enggak, maksud saya apa yang tadi dari riwayat juga orang. Hampir seluruhnya Pak di sana itu roh itu Ya, tapi orang maaf ya, saya potong. Tapi qari-qari yang berpendidikan di sana, Haji Darwin Hasibuan, kemudian Haji Muhajir, kan orang-orang sana tuh, orang-orang ya orang Medan, orang Sumatera Barat, orang Padang, Haji Muhajir, orang Padang. Itu fase mengucapkan. Nah, itu masih sekitar proses. Iya, karena keterbiasaan. Ya, sama halnya dengan orang Jawa Tengah. Huruf ain itu sudah Main.
Ya, ada ain, ada nga. Sama kayak orang Sunda. Orang Sunda huruf dalnya, huruf fa-nya itu asal satu aja. Huruf dalnya itu kalau dibilang, kalau didengar dengan secara seksama itu tidak pada makhrajnya. Orang Sunda huruf fa-nya sama, tapi karena sudah terbiasa. Kita ternyata ada orang Arab nggak bisa nyebutin huruf Arab. Kemarin ribut Habib Umar baca kopnya pakai ga. Tapi dengar di dalam sholat beliau bacanya pakai go enggak. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas kopnya. Ya, apa kata Habib Umar? Memang karena kebiasaan kita ya, di Yaman itu huruf qa itu bil gha. Ya, qaf bil gha. Ya, faqad qala faqad qala. Ya. Merubah makna enggak? Kan yang dia maksud qaf. Ya. Dalam sholat Habib Umar baca fasih. Ya, Fatihahnya. Kalau surahnya wallahu alam. Yang penting kan Fatihahnya. Ya. Ada itu orang yang baru belajar tajwid menjustifikasi. Masa ulama katanya wali kutub baca Qur'annya begitu. Ya istighfar. Ilmunya kita yang belum sampai. Iya. Kalau misalnya Fatihahnya betul, tapi surat lainnya ya nggak betul. Ya, di dalam sholat itu nggak masalah. Nggak masalah. Karena nggak masuk rukun. Yang masuk rukun itu adalah Fatihah. Kalau imam Fatihahnya hancur, udah tinggalin. Ya. Tadi kan bilang kita berusaha Al-Quran yang sama. Bagaimana dengan Quran Maghribi itu yang memakai Quran Al-Maghribi yang di Maroko, yang penulisannya beda, tapi dia pembacaan tetap sama ya. Gini. Di dalam penulisan Al-Quran gini. Sesuatu itu tidak bisa disebut dengan qiraat, tidak bisa disebut dengan itu adalah Al-Quran kalau tidak menggunakan rasa musbah. Hanya satu rasa. Ya, hanya satu rasa. Semua Al-Quran yang ada di Indonesia, di seluruh dunia itu menggunakan rasa musbah. Kalau tidak menggunakan rasa musbah itu bukan Al-Quran. Itu sudah kesepakatan istiqamah para ulama. Dan nggak boleh diamalkan, nggak boleh dibaca. Ya, contoh misalkan di Al-Quran kan tulisan Maliki, mau Maliki panjang, mau Maliki pendek kan begini ya. Ya kan? Tiba-tiba ada Al-Quran yang nulis Malikinya begini. Iya. Ya. Quran yang seperti ini jangan dipakai. Karena penulisan lafaz Maliki di dalam Al-Quran hanya seperti ini. Kenapa ditulisnya seperti ini? Karena ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Tulisannya berubah nggak? Enggak. Cara bacanya doang yang berubah. Ada yang yaktibun, ada yang baca yukadzibun, ada yang baca yukadzibun, ada yang baca ya. Tulisannya sama. Mereka itu tulis kopi itu satu titik. Itu rasa Musmani yang awal, yang belum disyakalkan, yang aslinya seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, kita ke Maroko, PT ini ada. Lihat manuskrip Rasem Usmani yang ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Huruf Qaf titiknya 1, huruf Jim nggak ada titiknya, huruf Ba nggak ada titiknya, huruf Shin titiknya cuma 2, huruf Ta titiknya 1, huruf Qain nggak ada titiknya, huruf Ain nggak ada titiknya. Ya makanya kita udah enak. Kita sekarang udah dikasih tanda baca, tanda bantu. Namanya apa? Syakal. Ada ta, ada titik. Itu syakal titiknya itu udah sesuai dengan qiraat yang kita baca. Ya kalau riwayat Asim, Imam Nafi riwayat Asim itu wasani'u,
ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ali Imran ayat 130 berapa tuh? 130 ya. 134. Nah, itu wawunya kita ada wasari'u. Kalau kita ke Maroko di sana, Bu, enggak ada wawunya, Bu. Nggak ada wawunya. Karena di dalam ilmu rasam itu ada membuang huruf, ada menetapkan huruf. Jadi pikir sendiri kan? Hah? Jadi bacaan pikir sendiri. Baca sari'u. Kita ikutin Quran. Jadi tidak keluarnya. Kalau Nah, kamu udah tanya tahu, kita bisa berubah makna enggak berubah makna. Maknanya sama. Mau ada wawunya, mau ada kagak, sama aja. wanita yang Kayak Malik bacanya. ini ada yang Malik Yaumiddin. Habib Umar kemarin baca di bacanya Malik Yaumiddin. Itu yang disalahin tuh. Itu yang disalahin. Fatihahnya salah Habib Umar. Padahal beliau baca dengan qiraatnya bukan qiraat Imam Asim riwayat Hafsah kita baca. Beliau baca pakai sukma. Pakai qiraat yang lain. Tanya yang belum bisa. Iya. Kita jangan gampang menyalahkan. Maaf ya, apalagi orang yang orang itu sudah kaliber, ya, orang itu udah punya titel profesor, doktor. Ketika mereka itu melakukan sesuatu pasti punya dasar, ya. Apalagi orang udah manggilnya waliullah, itu orang nggak gampang bisa disebut sebagai wali kalau dia belum bisa menguasai 18 fan. Ya, itu beliau udah menguasai 18 fan, udah diajarin semua. Emang waktunya digunakan untuk mempelajari ilmu agama. Ya, kayak Bang Guru Sekumpul itu bacaannya bagus. Ya, itu orang Kalimantan, waliullah pada zamannya. Itu bacaannya kalau yang saya lihat ya itu beliau yang paling lengkap, ya, dari segi bacaan Qurannya, fikihnya, semuanya. Sampai orang tuh yang dari luar tuh ngajinya kalau lagi haul itu sampai 12 kilo. Iya. Kalimantan itu. Ya, sekali lah datang ke sana. Iya. Masih ada. Baru Awalnya awalnya Februari, tanggal lahirnya sama saya, 11 Februari. Saya nggak pernah datang ke sana, tapi saya pernah mimpiin beliau. Saya nggak sebelumnya nggak kenal sama sekali siapa beliau. Tiba-tiba beliau datang dalam mimpi saya dengan bacaan qasidahnya yang langsung merenggut hati saya. Saya tertarik sampai saya bangun, saya cari-cari. Orang yang pernah saya lihat, kayaknya saya pernah melihat sekeliwat. Tiba-tiba di TV ada haul apa urusku. Ya, saya salah pun cari tahu, ternyata memang orang yang luar biasa. Ya, itu salah satu idol saya. Suaranya bagus, bacaan Qurannya bagus, ya, pengarang kitab banyak. nasional udah. Ya, itu beliau itu wali kutub, pimpinan para wali pada masanya beliau. Nah, wali yang seperti itu turunnya 200 tahun sekali ada. Nah, Habib Umar yang sekarang beliau juga sama memimpin para wali yang sekarang. Jadi 100 tahun sekali itu ada. Tapi yang modelnya kayak Abang Guru Sekumpul itu 200 tahun sekali. Iya. Ya, jadi kalau di dunia ini masih dijaga bencana segala macam, ya karena ada beliau-beliau. Ya, kalau nggak ada para wali itu ya siapa yang bakal? Dosa kita kan banyak. Orang zaman dulu itu punya dosa satu langsung dianggap dibayar. Sekarang karena banyak orang soleh yang menjaga itu, ya makanya alhamdulillah. Jakarta maksiatnya banyak, tapi orang solehnya juga banyak. Saya beruntung, ya, guru ngaji jangan disuguhin. Kalau berhenti ngajar, Kita kan soleh-soleh ya. Mau guru ngaji, mau dia alirannya apa kek, dia ngajar ngaji, jangan dimusuhin. Ini mah beda sedikit. Sesat. Fit Allah sering banget. Jangan begitu.
apalagi sesama guru ngaji jangan gampang. Semakin dia banyak ilmu tidak gampang dia menyalahkan. Ya. Ustaz, bukan karena untuk hukuman Nabi Muhammad itu memang azab itu tidak langsung diberikan. Kalau zaman dulu seperti Ya, Nabi. itulah enaknya kita sebagai umatnya Nabi ya. Jadi kita kalau orang dulu melakukan dosa langsung diazab. Ya. Di akhirat kan dosanya udah ditebus di dunia. Di akhirat saya nggak tahu dah tuh diazab lagi apa enggak. Kalau kita ya Allah jaga nih aib-aib kita dijaga di sini, adabnya enggak langsung turun. Tapi di akhirat nah, tapi kalau misalkan kita diberikan syafaat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran memberi syafaat kita, insya Allah kita terlepas dari azab. Beruntungnya kita jadi umat Nabi itu, kecuali udah nggak terbendung, ya. Para ulama-ulama dimusuh-musuhin, ya orang-orang soleh dimusuh-musuhin, ya, yang jenggotnya panjang dijauhin. Jidatnya hitam dijauhin, jangan juga, nggak boleh. Ya, yang pakai gamis dimusuhin, Arab-Araban gitu ya. Ya padahal kalau masuk surga dia nggak bisa ngomong Arab, bahaya. Di surga sana bahasanya cuma satu, Lughatul Arabiyyah, Lughatul Quran. Kita kan nggak bisa belajar bahasa Arab, ya di sana bisa sendiri. Ya. Tapi bukan berarti kita di sini kita nggak usah belajar. Tapi itu yang mempelajari Quran. Iya, justru karena kita belajar Al-Quran dari awal di sini, nanti di sana nggak pakai terbata-bata, langsung lancar. Paling menrubukan apa ya? Ya, manrubuka Allahu Imam Al-Quran Imam. Bisa baca Quran enggak? Ya, di dunia latihan terus katanya, biar di akhirat ditanya bisa jawabnya lancar. Ya, nggak usah dipelajari kalau kitanya memang sering baca Quran, kita sholatnya benar, kita sering sholawat, kita akan jawab dengan sendiri. Ya, jadi intinya, makanya saya bilang nih, belajar Quran sekarang itu kita kayak nyelupin tangan kita lagi naik perahu di tengah lautan. Ya, kita pengen menjelajah seluruh lautan yang ada. Kita baru hanya netesin doang di dasar lautan, bukan di dasar, di permukaan lautan, belum masuk ke dalam. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan sombong. Kita baru belajar begini, jangan gampang nyalain orang baca Quran nih. Lagi orang lagi baru belajar Quran, salah, jadi besok nggak belajar lagi. Ya, intinya sekarang banyakin aja baca Quran, bisa kek, salah kek, baca Quran. Perintahnya itu Iqra, bukan lahir. Ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi. Ada nggak penafsiran Iqra di situ? Membaca Al-Quran itu harus mahir, harus bagus. Enggak? Iya, makanya belajar tajwid itu ya hukumnya kenapa fardu kifayah belajarnya, enggak fardu ain. Ya karena ada orang yang baca emang dia enggak tahu tajwidnya apa, ilmunya apa. Tapi bacanya benar karena ikut dari gurunya. Begitu boleh enggak boleh? Tapi kalau pengen lengkap pahalanya pelajari. Kita belajar tajwid ya, itu menggugurkan dosa orang sekampung. Orang di kampung kita nggak pada belajar tajwid, ada kita belajar, terus kampung dosanya nggak ada. Ya, udah bukan kita tanggung, udah kita wakilkan. Berarti apa? Kita dapat pahala orang sekampung. Ya, enak kan begitu. Ya, makanya belajar baca Quran, apalagi sesuai dengan tajwid, ya sesuai dengan qiraatnya udah benar segala.
Maunya gede, ya. Bisnis yang paling tidak bakal rugi itu ya baca Quran. Ya, tinggal hanya kemauan dan waktu aja, nggak butuh materi. Ya, dan nggak capek, nggak perlu gerak, ya, diri, sujud, unggang-ungging, nggak perlu. Ya, baca Quran, duduk aja, ya kan? Modalnya gede nggak? Gede dibanding haji, ya kan? Dan waktunya kapan aja boleh. Beda mau sholat, kita nggak boleh itu sholat zuhur ya di waktu isya. Bodoh itu, ya, ya nggak. Tapi baca Quran ada terbatasnya waktu nggak ada. Ya, tapi ada yang bilang ada yang aliran sesat. Sholat nggak usah baca Quran aja, banyak yang sama itu. Ya, bahasa paling apa ibadah paling afdol, yang paling afdol itu kan sholat. Dalam sholat ada baca Qurannya. Ya, sholat itu nih ibadah yang ada dalam sholat nih ya. Rukun iman 5-5-nya ada. 5-5-nya ada. Sholat itu yang pertama apa? Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Syahadat ada dalam sholat nggak? Ada. Kedua sholat. Yang ketiga Puasa. yang ketiga zakat. Zakat ada dalam sholat ada. Ya, yang keempat apa? Puasa. Di dalam sholat boleh makan nggak? Yang kelima naik haji. Naik haji itu kemana? Sholat. Kalau nggak ada Baitullah, di 5-5-nya ada. Kalau kita syahadat jarang-jarang, zakat jarang-jarang, terus puasa jarang-jarang, terus haji belum tentu punya, ya, maka sholat jangan ditinggal. Kalau sholat ditinggal, 5-5-nya hancur. Zakatnya di mana tuh ya? Ah, Zakatnya dalam sholat. Zakat itu harus pakai duit apa enggak? Zakatnya mengeluarkan sesuatu. Enggak, zakat itu artinya apa sih? Membersihkan. Nah, sholat kudu bersih kan? Bersih. Kalau nggak bersih enggak. Zakat itu tutahhiruhum, mensucikan diri. Ya, maka ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal itu pakai harta, zakat fitrah pakai makanan kita sehari-hari. Kalau zakat di dalam sholat, zakat dengan apa? Ya, zakat dengan ibadah. Ya, di dalam sholat itu kita mensucikan diri kita, tutahhiruhum, itu juga disebut dengan zakat, mensucikan diri kita. Jadi semuanya ada di dalam sholat. Maka kalau orang Islam kagak sholat, pasti nggak bakal sholat. Iya. Pak Ustaz, kalau orang yang sudah meninggal itu kan tidak kembali lagi atau sebentar ditunda kematiannya itu, dia ingin melakukan sedekah itu. Kalau ada penora akad ini tidak ada Iya. sedekah ini. Mereka kenapa itu yang kenapa nggak sholat Pak? Saya sholat saya umroh dulu ya. Jadi apa terkandung di sedekah? Maaf, ulangi. Saya belum bisa nangkap. Ulang tanya nih Pak. Orang yang sudah meninggal, Ya, Ulang. pengen balik lagi ke dunia untuk bersedekah. Karena bersedekah itu untuk memanjangkan umur kan. Kalau umurnya panjang, ya kalau umurnya panjang dia bisa sholat lagi nggak? Menambah umur kan? Bisa sholat lagi nggak? Bisa sholat lagi. Kalau nggak sedekah kan umurnya segitu-gitu aja. Atau keberkahan umurnya ya segitu-gitu aja. Maka ketika orang yang meninggal pengennya dia, aduh saya pengen bersedekah untuk apa? Untuk ngamanin umurnya, biar dia hidup lagi. Padahal nggak bisa kalau udah meninggal. Ya udah, yang paling bisa sedekahnya keluarganya, dan itu nggak bisa menghidupkan kita. Makanya ketika kita lagi punya sedekah, ini saya punya konsep sedekah. Sedekahlah ketika kita sulit, jangan ketika kita senang. Karena sedekah ketika kita senang itu lebih berat daripada kita sedekah ketika kita sulit. Kalau ketika kita lagi sulit, senang-senanglah bersedekah, jangan dibalik.
Ketika kita senang, ya sulit bersedekah. Jadi dibalik, ketika kita sulit, senang-senanglah Bersedekah. Kalau kita udah sukses, itu kadang susah untuk sedekah. Saya kasih contoh. Waktu kita sulit, di kantong kita ada 10.000. Ketika kita beramal di masjid, itu 10.000 bisa dikasih semuanya. Ya, bahkan kadang ya minimal setengahnya lah kita kasih, atau 20%. Tapi ketika kita lagi kaya, di kantong kita ada ATM-nya 1 miliar. Bisa nggak kita sedekahkan 50%-nya? Mikir kan? Mikir. Sulit kan? Sulit. Maka sedekahlah kecil gitu aja. Ya. Ah, Jangan 60.000 mikir itu begini, banyak gitu jangan kali. mikir begini. Orang lagi sulit begini, lagi orang masih minta sumbangan aja sumbangan. Aku selalu berdoa. Ya, sedekah aja seadanya. Dan kalau kita udah punya lebih sulit sedekah. Coba aja. Ya, ini kenapa bedanya nih? Apa bedanya nih? Ketika kita lagi sulit, di kantong kita ada 50.000, ya kan? Kita sedekah 10.000 itu ya biasanya lah. 20%. Iya. Tapi di kantong kita ada 5 juta, Nah, ya kita sedekah 500.000-nya, susah nggak? Susah. Untuk kita sedekah sejutanya kan? Pikir-pikir. Padahal sama nggak? Padahal sama. sama. Makanya ada orang yang ketika dia jadi miskin, saya emang gak enak nikmatan begini hidup. Nikmatan miskin. Kekayaan sebenarnya adil nggak sih Allah ngasih orang kekayaan? Adil, karena bebannya lebih berat. Lebih berat. Orang yang lebih kaya itu hisabnya lebih berat. Kaya, hartanya buat apa aja, dia Iya. buat apa aja. Orang yang miskin nggak punya apa-apa, mau dihisab apa kan Allah? Dia hidup aja susah. Ya, Ustaz, pokoknya dong Ustaz, saya di wanitanya tuh nggak jawab nih, ada temen gini, dia kan mengikuti ajarannya apa istilahnya tuh, pesan dari Ustaz Jabir ya, Ali Jabir. Sedekah subuh. Ternyata saat udah kumpul dia butuh, gak punya uang, akhirnya tuh yang kumpulan yang ada di dalam kaleng kan dipakai lagi. Apakah itu dia makan kan? Kalau sedekah itu kan udah apa kotor ya istilahnya, itu dipakai lagi tuh gimana? itu bukan sedekah namanya aku. Ya. Iya, makanya sedekah itu jangan dinanti-nanti. Ya, sedekah itu Jangan begini. ditabung. Konsep sedekah itu ada namanya mustahik. Ya, orang yang